Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin. Kemarin nyampe ya, ya, 0 derajat dan 108 derajat. Artinya ini lurus. Penjelasan panjang lebar ini untuk 30 dan 45 itu kesimpulannya dari sini. Kesimpulannya aja bahwa sin alfa 0 derajat itu adalah 0. 30 derajat adalah setengah, 40 derajat setengah kedua, nah 60 derajat setengah akar 3 jika sin 90 adalah 1 dan seterusnya. Nah, kalau yang di atas ini tadi adalah cara menemukan angka-angka itu tadi. Pasti. Ini angka pasti yang bisa langsung diambil. Jadi kita langsung ke kesimpulannya aja. Waktu saya sekolah dulu, ya ini suruh ngafalin sama guru saya dulu suruh ngafalin nih. Cuma di sini saya tidak mewajibkan menghafalkan. Yang penting paham ini maksudnya. Nah ini gambar jari ini adalah untuk memudahkan dalam menghafalkan. Ini begini. Sin semakin ke atas, mulai 0, 30, 45 kan semakin besar nih ke atas. Maksudnya 0, 1, 2, 3. Itu. Kalau tos kebalikannya. 0, 1, 2, 4. Nah, angka-angka ini dimasukkan ke akar ini. 0, masukkan ke akar kan 0 nih. Nah, tengah kali 0, maka jawabannya 0. Kemudian jika 1, masukkan ke akar sini. Akar 1 kan 1. 1 kali setengah kan? Nah, kalau saya dulu menghafalnya nggak begitu. Nggak pakai ini. Yang saya hafalin adalah angka ini 0, kemudian atasnya itu setengah. Setelah setengah itu setengah akar 2, kemudian setengah akar 3, kemudian 1. Itu yang saya perhatikan. Ini ya. Ini kan 0.
Atasnya 0 itu setengah. Atasnya setengah, belakangnya akar 2. Setelah akar 2, akar 3, kemudian 1. Yang 30 ini sebenarnya akar 1 ini. Itu penghafalinya. Jadi 0, setengahnya 3 kali, setengah, 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 1. Semua belakangnya setengah, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3. Penghafalinya. Kalau cos, kebalikannya. Jadi yang punyanya sin ini dibalik urutannya. Di ini jadi, ini coba perhatikan. 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Jadi cos dengan situ hanya kebalikannya. Langsung ke contoh soal aja ya. Nah, di sini hitunglah sin 45 derajat tambah cos 45 derajat. Dari tabel kita dapatkan sin 45 itu adalah setengah akar 2. Cos 45 juga setengah akar 2. Jadi setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 sama dengan 1 akar 2. Angka 1 biasanya tidak ditulis. Jadi setengah tambah setengah kan 1. 1 akar 2. Nah, 1 itu nggak pernah tulis. Seperti 1A. Kalau 2A ditulis. 1X kan enggak. X sama. Yang B. 2 cos. Nah, ini kuadrat nih ya. Soalnya ada di atas ini. 2 cos kuadrat 30. 2 cos kuadrat 30. Dari tabel diperoleh cos 30 adalah setengah akar 3. Nah, setengah akar 3 dikuadratin dulu. Ketemunya berapa? Nah, saya tulis di sini. Setengah akar 3. Ini kalau dikuadratkan per ini, maka yang atas pembilang kuadrat ini menyebut kuadrat. Dalam akar dikuadratin itu urutannya. Jadi 1 pangkat 2 alias 1 kuadrat sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4. 2 kuadrat itu 2 kali 2. Akar 3 kuadrat, semua akar jika dikuadratkan tinggal menghilangkan akarnya. Jadi akar 3 kuadrat sama dengan 3. Nah, ini dapatnya ini. 2 kali 4 kali 3. Hitung-hitung, ketemulah 3/2. Tahu dari mana cara ngitungnya? Ini kan kali 2 ya. Ini coret, FB, tinggal 2. Jadi 3 kali 1, 3. Jadinya adalah 3/2. Yang B. Kemudian
Yang D. Sin 60 derajat dibagi cos 60 derajat. Dari tabel, kita peroleh sin 60 adalah setengah akar 3. Kemudian cos 60 adalah setengah. Hitung, setengah coret adalah akar 3. Yang D, tangen 30 dikurangi cos 60 ditambah sin 30. Dari tabel diperoleh tan 30 itu adalah sepertiga akar 3. Cos 60 adalah setengah. Dan sin 30 adalah setengah. Kemudian ini dihitung. Min setengah tambah setengah ini habis ya. 0 jadinya. Tanya ya. Ini akar 3. Kemudian yang E, sin 60 kali cos 45 tambah cos 60 kali sin 45. Itu kali ya. Dari tabel diperoleh sin 60 itu setengah akar 3 kali setengah akar 2 ditambah setengah kali setengah akar 2. Ingat, setengah kali setengah ketemu seperempat. Di dalam akar, kali di dalam akar 3 kali akar 2 sama dengan akar 6. Dapatkan seperempat akar 6. Tambah setengah kali setengah 1, seperempat akar 2. Ingat, jika akarnya beda, tidak bisa ditambah. Harus disamakan akarnya. Kalau tidak bisa disamain, sudah berarti itu jawabannya. Nah, berarti akar 6 sama akar 2 ini tidak bisa ditambah. Akhirnya seperempatnya keluarin aja. Jawabannya. Bagaimana? Ini ya, trigonometri itu memang lumayan agak memeras otak. Ada pertanyaan? Kalau nggak bisa open mic, bisa diketik. Lanjut ya. Contoh 3. Sin kuadrat yang kedua ini kuadrat ya. Dia harusnya 2 di atas kecil gitu. Sin kuadrat 45 ditambah cos kuadrat 45 sama dengan 1. Maksudnya kita disuruh buktiin dengan cara apa? Dengan cara dihitung. Enggak sama dengan 1. Kalau benar, itu terbukti. Nah, kita hitung. Tengah, sin 45 derajat dan tabel didapatkan tengah akar 2. Cosnya juga sama, tengah akar 2. Jika dikuadratkan, setengah itu adalah hasilnya berempat. Nah, ini saya hitung ini ya. Setengah itu kalau dikuadratin, jadinya seperempat. Akar 2 dikuadratkan,
akarnya hilang, jadilah 2. Berarti ini 2 kali seperempat, ketemunya adalah 2/4. Dengan cara yang sama, yang cos kuadrat 45 juga. Yang ini setengah akar 2 kuadrat, ketemunya juga 2/4. Sehingga 2/4 ditambah 2/4 sama dengan 1. Jadi terti. Kemudian yang B. 1 plus tangan kuadrat 45 sama dengan sekan kuadrat 45. Dari tabel diperoleh bahwa tangan 45 adalah 1. Nih, 1 dikuadratin, 1. Berarti 1 tambah 1 adalah 2. Yang ruas kanan kita hitung, dia hasilnya harus 2. Kalau 2 baru kita bisa menulis terbukti. Dari tabel, secant 45 itu adalah akar 2. Akar 2 dikuadratkan. Ingat, kalau akar dikuadratkan, tinggal menghilangkan akarnya. Jadi akar 2 kuadrat sama dengan 2. Jadi ruas kiri dan ruas kanan sama. Kesimpulannya terbukti. Nah, gimana? Sudah pusing? Nah, apalagi lihat soal kayak gini nih. Yang penting tabelnya masukin aja. Saya izinkan kalian lihat tabel. Jadi, nanti nggak boleh nggak. Saya izinkan. Saya izinkan lihat tabel, nggak perlu menghafal. Bisa dicontek mah tabelnya. Bagaimana? Ada pertanyaan? Nggak ada. Baik, jika tidak ada, ini soal bisa dicoba ya. 1-2 nomor lah. Terah, nanti bisa difoto, dikirim lewat WA. Ya, ya. Kita akan menghitung tingginya tiang bendera. Diketahui A, B, jarak anak A dan B itu 4 meter. Dan B ke C itu 2 meter. Jadi A ke C adalah 4 tambah 2, yaitu 6 meter. Ketahui seperti itu. Pertanyaan di sini adalah berapa tinggi tiang bendera? Jika sudutnya juga sudah diketahui.
Ingat, jika mencari tinggi, kita menggunakan sin, cos, atau tang. Ingat pekan kemarin, rumus sin demi, sin sama dengan depan per miring, atau cos sami, samping per miring, atau tang desam, depan per samping. Nah, dari data ini, yang diketahui apa? Dan yang dicari apa? Oh, yang cari depan. Ini bisa demi atau desam, yang ada kata-kata depannya. Karena yang diketahui lagi adalah samping, maka kita gunakan desam, depan per samping. Nah, desam itu rumusnya siapa? Rumusnya tangen. Nah, makanya yang dipakai adalah tangen. Tangen 30. Nih, duitnya tadi kan ketahui 30. Ingat, tangen rumusnya adalah tang desam, depan per samping. Depannya siapa? Depannya sudut ini adalah CD. Sampingnya dari A ke C ya. Kalau yang kita 30, A ke C tadi adalah 6 meter. Nah, berarti tang desam. Desam kita cari CD, AC-nya adalah 6. Nih, ini tang 30 didapat dari tabel. CD-nya dicari 6. Kemudian CD sama dengan 6 kali sepertiga ketiga. Dihitung, ketemulah 2 akar 3 meter. Jadi, tinggi tiang bendera adalah tinggi anak tambah CD. Temunya adalah 1,5 ditambah 2 akar 3. Kenapa nggak bisa dijadiin 1? Jadi 3,5 akar 3. Ingat, penjumlahan akar tidak bisa dijumlahin jika akarnya tidak sama. Jadi karena yang depan nggak pakai akar, ya nggak bisa dijumlahin. Jadi jawabannya ya begitu. 1,5 ditambah 2 akar 3. Seperti ini. 1,5 dapatnya dari sini ya. Tingginya anak. Kemudian kalau yang sin, nah yang B ini mencari berapa panjang tali ya miringnya. Kalau miring bisa pakai cos sami atau demi, depan miring. Karena ini yang diketahui adalah depannya, maka dipakai sin. Sin demi, depan per miring. Depannya CD, miringnya BD. Nah, sin didapat dari tabel. CD didapat dari tadi sudah dihitung. Kemudian BD, pindah ruas, angka ketemu angka, akar 3 dibagi kali 3, coret-coret, 2 dibagi 3, ketemulah 4. Jadi miringnya ketemu 4. Gitu. Pusing ya? Karena trigonometri itu memang agak ribet. Tapi ini masih dasar ini. Trigonometri yang paling ribet. Yang paling ribet itu kalau waktu SMA dulu kita ngambil jurusan IPA. Kalau IPS nggak terlalu masuk trigonometri yang ribet. Baik, ada pertanyaan? Jika
Jika tidak ada, kita akhiri dengan bacaan doa kafaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.